Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mas Pur Rida. Baik teman-teman, dimanapun kalian berada, saat ini kita sudah berada di agennya PO Narendra, salah satu PO otobus yang sedang naik daun asal Ponorogo, Jawa Timur. Baik teman-teman, sekelas informasi saja, agen ini berada di depan Tugu Selamat Datang Kota Madiun ya, lebih tepatnya di depan pos polisi 902 atau di utaranya Terminal Purboyo Madiun. Atau kalau teman-teman bingung langsung dicek di Google Map. Saat ini jam 19.22, hampir setengah 8 malam, dan kita masih menunggu unit dari Narendra yang akan membawa kita ke Jakarta. Ya, hari ini kita ngetrip ke Jakarta ya teman-teman. Berhubung juga ada acara juga di sana, dan kita akan mencoba salah satu unitnya dari PO Narendra yang merupakan putra daerah dari Ponorogo. Nah, ada yang unik dari PO Narendra ya teman-teman. Tagline-nya di bis itu ada tulisannya Singo Balap. Nah, padahal PO Narendra sendiri garasinya ada di Ponorogo. Kenapa nggak reok balap ya teman-teman? Mungkin lebih asik kali ya kalau reok balap seperti itu. Tapi ya memang ini menjadi sebuah tagline yang menjadi hak prerogatif dari pemilik otobus itu sendiri. Nah, seperti ini kondisi agen PO Narendra yang ada di Kota Madiun ya teman-teman. Ini bapak agennya sudah berdiri. Mungkin dapat informasi untuk unit Narendra sudah hampir tiba di Kota Madiun. Nah, di sini ini sudah ada kanopi juga, jadi bisa digunakan untuk berteduh, nyantai juga, hunting bis juga, karena memang jalur ini menjadi jalur vital keluar masuknya bus yang akan menuju ke Terminal Purboyo Madiun. Ya, ini bapak agennya sambil memberikan informasi kepada penumpang ya teman-teman, bahwa sebentar lagi akan masuk di agen Madiun PO Narendra dengan nomor lambung NA82. Nah, ini dia unit PO Narendra NA82, yang dimana unit ini merupakan double decker ya teman-teman. Ini menggunakan sasis dan mesin Scania K410IB, mana salah satu sasis premium yang ada di Indonesia. Nah, tentunya apabila naik ini juga pasti nyaman ya teman-teman, karena juga sudah menggunakan sasis premium, dan tentunya kelihatannya sih matic sih bus ini, jadi pasti nyaman sekali. Nah, setelah unit tiba, kru bus mempersilahkan untuk penumpang menyerahkan atau memberikan bagasinya untuk dimasukkan ke dalam bagasi bus, dan mempersilahkan para penumpang untuk masuk ke dalam bus dan segera berangkat menuju ke Jakarta. Nah, tujuan akhir dari bus ini yaitu sampai di mana ya? Saya lupa. Sampai di Pondok Pinang. Ya, di Pondok Pinang di Jakarta sana. Nah, sedangkan untuk unit kita kebagian unit dengan nomor lambung NA0015. Saya lebih senang nyebutnya NA15 ya teman-teman. Seperti itu. Ini NA0082 untuk saat ini persiapan awal berangkat menuju ke Jakarta melalui ring road ya teman-teman. Entah ring road atau langsung ke Tol Madiun ya teman-teman. Oke, NA82 lepas landas atau meninggalkan Kota Madiun dari agen PO Narendra yang ada di Madiun. Oh, langsung tekok kiri menuju ke ring road Madiun. Ya, ini dengan bapak agennya Narendra. Ini jadi satu dengan M-Tran. Putra remaja juga ada, Pandawa 87 juga ada. Pak sinten, Pak? Pak Suparjo. Pak Suparjo. Nggih, Pak Suparjo. Kalau mau pesan tiket Narendra
bisa hubungi Pak Subarjo ini di nomor berapa Pak? 081 Ya, 259 494 464 399. 399. Oke, teman-teman yang ingin mencoba Narendra bisa langsung dikontak Pak Suparjo. Mantap. Ya, sambil menunggu PO Narendra NA15, enaknya kita sebat dulu ya teman-teman sambil hunting bus melalui jalur ini. Ini ada PO Restu Magetan Surabaya, ini patas ya teman-teman. Kemudian disusul Mira, ini Jogja Surabaya ATP ya teman-teman. Ini ada Wiratama, ini bus pariwisata asal Ponorogo juga, tepatnya di Badekan Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian ini ada Sugeng Rayu, di belakangnya ada Ranajaya, ini angkatan paginya Ranajaya, dan ada Restu Panda. Dilanjutkan dengan Mirah, ini jurusan Jogja Surabaya, ini ATB juga, banyak ATB-nya ya dari tadi yang melintas. Kemudian berlawanan arah ada Sudiro Tunggajaya, ini Patas Jatim Magetan Surabaya atau sebaliknya. Lalu ada juga unitnya antar lintas Sumatera, ini bus jauh dari Pulau Sumatera sana, baru nyampe ke Madiun lanjut menuju ke Surabaya. Di belakangnya ada Sumber Selamat, ini yang tadi melintas ya teman-teman. Lalu ada PO Restu juga Surabaya Ponorogo, ada Mila, ini pelarinya Banyuwangi Jogja ya teman-teman. Lalu ini ada kok gandeng ini Celacapan ya teman-teman, double Golden Star. Di belakangnya ada Eka Patas, ini juga Cilacap. Gimana sih kok bisa bergandeng 3? Wow, ini juga Jogjanan teman-teman. Ini ada Mirah ATB, jadi nanti bisa konvoi 4 bus itu teman-teman. Ya teman-teman, dan ini dia akhirnya unit kita Narendra NA15 tiba di agen Narendra yang ada di Kota Madiun. Ini tronton ya teman-teman, pakai sasis dan mesin Scania K410IB dengan model bodi Yofoger Jetbus 3, garapan dari karoseri Adi Putro yang ada di Malang, Jawa Timur. Cakep ya teman-teman, liverinya warnanya biru berkombinasi dengan putih, dan di bawahnya itu ada list warna orange. Oke, kita masukkan barang terlebih dahulu masuk ke dalam bagasi PO Narendra ini. Oke, kita akan masuk. Ya, ini naiknya dari tengah ya teman-teman. Kalau di depan sana untuk kru. Halo Mas, izin ngonten nggih. Mas sinten? Mas Dedi. Sip. Oke. Ya teman-teman, saat ini kita sudah berada di dalam unitnya PO Narendra NA15. Nah, di sini ada kamar mandinya teman-teman. Ini bukanya dari bawah, ini kita dari atas nggak mau turun ya. Dan kita ke bagian kursi di nomor 3A dan B. Ini bersama dengan istri tercinta ya teman-teman. Oke, kita lanjut perjalanan. Saat ini jam 20.42 atau jam 9 kurang seperempat, dan saat ini posisi kita berada di Ring Road Kota Madiun. Ini kalau belok ke kiri kembali ke Kota Madiun. Nah, kita ambil ke kanan menuju ke Terminal Maospati. Jadi tidak langsung naik dari tol Madiun ya, tapi nanti mungkin akan naik dari tol Ngawi, seperti itu. Nah, jujur ini AC-nya dingin banget ya teman-teman, dengan kondisi interior yang tidak begitu berisik dan lumayan kedap ya teman-teman untuk peredamnya. Ini enak banget, nyaman banget, apalagi dengan kursi yang lebar, garapan dari Rimba Kencana. Oke, kita ke bagian bantal dengan border Narendra, kemudian ada selimut juga, ada bordernya Narendra juga. Ini cukup membantu kita apabila kedinginan di perjalanan nanti. Dan kita juga dapat snack, tapi tidak saya bongkar karena kondisi penumpang hari ini lumayan penuh ya teman-teman, daripada bongkar berisik mengganggu penumpang lainnya. Intinya mantap sekali.
Saat ini kita sudah sampai di terminal tipe B-nya Mauspati. Ini kemungkinan menaikkan kembali penumpang atau kalau tidak beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Ngawi pastinya. Nanti kita akan izin ya teman-teman untuk masuk ke ruang krunya PO Narendra, bisa rekod perjalanan kita melalui jalur arteri menuju ke Ngawi, Jawa Timur. Oke, kita tadi sudah izin sama krunya untuk di depan ya teman-teman, bisa ambil gambar lebih jelas lagi selama perjalanan kita bawa unit Narendra. Ya, mandi dulu, cuci muka dulu karena memang kondisinya habis hujan ya teman-teman. Di terminal Mauspati saat ini jam 21.03. Kita berhenti sejenak. Bareng Sugeng Rayu. Paring asma Pak Sinten Pak? Apa? Paring asma Pak Sinten? Pak Sumaji. Geneng. Langsung ke mana? Ya sabar sih. Mungkin wis mlaku ya maju. Kewetek. Oke, lepas terminal Mauspati jam 21.05. Ya teman-teman, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Ngawi melalui jalur arteri Madiun Ngawi. Dan tadi sekelas ngobrol dengan Pak Sumaji, driver dari bus PO Narendra yang bertugas pada perjalanan kali ini. Ini adalah kali pertama mengalami keterlambatan keberangkatan yang biasanya berangkat dari Ponorogo jam 6 atau setelah sholat maghrib dan sampai di Madiun sekitar jam 7 atau setengah 8. Kali ini kita berangkat dari Madiun tadi sekitar jam 9-an kurang ya teman-teman. Dan faktor penyebabnya yaitu karena unit NA15 ini masih dalam perbaikan. Tadi ngobrolnya perbaikannya katanya sih air coolernya, tapi tidak tahu ya apa yang terjadi. Yang jelas unit ini sudah ready dan siap mengantarkan para penumpangnya menuju ke kota Jakarta sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, di perjalanan kali ini di dalam kru bus, lebih tepatnya di ruang kerja kru bus ini kondisinya cukup berisik ya teman-teman, karena memang kaca kanan dan kiri kernet maupun sopir ini dibuka sehingga banyak angin yang masuk ke dalam kabin ini. Tetapi terbalik ketika saya tadi duduk di kursi penumpang ini cukup kedap karena mungkin dampak dari adanya penyekat antara ruang kemudi ataupun ruang kru bus dengan para penumpang. Nah, di perjalanan ini saya juga heran dengan cara bawa Bapak Sumaji yang menurut saya luar biasa ya. Walaupun ini di jalur arteri, tetapi busnya dilaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, tetapi tetap dalam kondisi nyaman. Dan ini menjadi salah satu apresiasi karena tidak semua driver bus itu bisa membawa unit bus kenceng dengan kondisi nyaman. Krunya kayak kursi ini ya mas ya, luar biasa. Salut saya, tidak ada kursi, ini benar-benar bangku kalau kelihatan ya teman-teman, karena memang gelap posisinya malam hari, tidak ada bangku, langsung ke lantai. Tapi justru malah enak ya mas, lesehan. Malah enak mas. Malah enak, nggak capek ya mas ya. Benar-benar nggak ada bangkunya, ini los. Sudah pakai Android. Tenang aja masuk. Android sistemnya. Di belakang tadi coba kursinya masih nyaman, empuk, terawat lah pokoknya. Just Narendra.
Ya, ini yang saya bilang tadi ya teman-teman, Pak Sumaji benar-benar mengoptimalkan kemampuan dari mesin Scania K410iB ini untuk melaju sehingga kita bisa cepat sampai ke tujuan. Tentu tetap dengan kondisi yang safe ataupun aman ya teman-teman. Jadi walaupun melaju tidak ngawur ya, artinya tidak gerusak-gerusuk untuk ambil kanan ataupun kiri mendahului kendaraan yang ada di depannya. Tentu pertimbangan kenyamanan juga sangat diperhatikan oleh Pak Sumaji yang bertugas di malam hari ini. Dan sekali lagi saya apresiasi untuk Pak Sumaji, walaupun membawa unit ini relatif cukup kenceng tapi tetap dalam kondisi yang aman. Dan kita melintas di perlintasan kereta api pun disikat saja sama Pak Sumaji. Mungkin ini dampak dari sasis premium yang tentu dapat memberikan kenyamanan kepada seluruh bodi bus ini. Ini yang saya maksud tadi, tidak ada kursinya, langsung karpet, keren. Luar biasa pokoknya Narendra. Langsung gas lagi. Ngawi. Ya, sekilas informasi saja buat teman-teman. PO Narendra ini baru saja merilis unit barunya, yaitu double decker dengan bodi Jetbus 5 yang baru saja diluncurkan beberapa saat yang lalu. Dan unit tersebut, informasi dari Mas Dedi, kru bus dari PO Narendra, merupakan unit TikTok ya teman-teman. Jadi perjalanannya dari Madiun ke Jakarta, kemudian berangkat pagi, kemudian di sore hari kembali dari Jakarta menuju ke Madiun. Dan unit NA 0015 ini adalah unit reguler informasinya. Jadi mungkin yang dimaksud unit reguler adalah ketika hari ini berangkat, kemudian istirahat 1 hari di Jakarta dan besoknya berangkat kembali ke Madiun, atau bagaimana saya juga kurang paham. Dan saat ini kita sudah sampai di Ngawi, ini menuju ke terminal Ngawi tentunya. Dan ini masih terus digaspol sama Pak Sumaji ya, blong kanan, layaknya lumba-lumba yang menjadi ciri khas atau ikon bus Jawa Timuran. Tapi ya sekali lagi, ini sangat-sangat nyaman. Dan kita sudah sampai di terminal Kertonegoro Ngawi untuk registrasi, dan saat ini jam 21.35. Ini lumayan kenceng ya teman-teman. Dari Madiun start jam 9:04, jam 21.35 sudah sampai di Ngawi. Lumba-lumba racing. Baik teman-teman, setelah dari terminal Kertonegoro Ngawi, kita melanjutkan perjalanan dan ini langsung masuk ke tol Trans Jawa melalui gerbang tol Ngawi. Dan saat ini jam 21.40. Ini sudah waktunya lari ya teman-teman. Apabila sudah masuk ke tol, biasanya bus Jakarta Nana atau bus malam saatnya lari mengejar waktu tiba di Jakarta. Ya, kita saksikan apakah PO Narendra secepat tagline-nya, yaitu Singo Balap. Dan saat ini jam 21.58. Ini benar-benar dipacu, ternyata itu speedonya sampai mentok ke kanan ya teman-teman. Benar-benar dioptimalkan sekali dapur pacu dari bus Scania ini. Tentu ini nanti akan berdampak dengan konsumsi bahan bakarnya ya. Apakah memang sepadan dengan jatah konsumsi BBM-nya? Tentu sudah dipertimbangkan semuanya oleh kru dari PO Narendra ini. Ya teman-teman, kita terus melaju menuju ke rest area 519, lokasi kita makan malam. Dan kita seset kiri dulu, Gunung Harta dengan Volvo B11R-nya. Ini ngajir sekali Scania, luar biasa. Kita seset kiri lagi, ini ada Van Trans yang kembali di overtake oleh Bapak Sumaji, dan terus mengovertake lagi Elf Long, dan terus mengovertake lagi. Pokoknya sepanjang jalur ini terus di overtake ya pengendara atau kendaraan-kendaraan besar lainnya sama Bapak Sumaji dengan Scania-nya. Kita sekali lagi overtake unit ini sebelum masuk ke rest area 519B.
Dan sekali lagi saya tunjukkan speedometernya, ini mentok ya teman-teman, sampai ke batas paling kanan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di rest area 519B, dimana rest area ini berlokasi di Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ya teman-teman. Saatnya kita istirahat sejenak dan tentunya juga mengistirahatkan kuda besi Scania ini untuk nanti kembali melanjutkan lari malamnya menuju ke kota administrasi Jakarta. Tentu ini membutuhkan tenaga dan energi, sehingga kita perlu makan malam dulu. Nah, saat ini kita sudah berada di luar bus PO Narendra untuk melaksanakan servis makan. Dan makan malam kali ini kita akan makan di rumah makan RBT di Resto Jowo 519B. Menunya ada apa saja sih? Yuk kita tengok. Ya, sambil menunggu antrian mengambil menu makan malam, kita tengok dulu menunya ada apa saja sih. Ini ada mangut lele ya teman-teman, kemudian ada gurame goreng, kemudian ada ayam goreng, ada telur asin juga, ada tempe orek. Ya pokoknya banyak dah untuk menu makan malam kita bersama PO Narendra. Pokoknya mantap sekali PO Narendra, dan unitnya tidak jauh diparkir dari rumah makan ini. Dan kita sudah selesai servis makan ya teman, saatnya kembali ke Singo Balap ini. Hehehe. Ya, seperti ini untuk interiornya teman-teman. Kita dengan ciri khasnya ada karpet bludrunya, keren sekali. Walaupun unitnya sudah agak lama tapi masih jos ya, untuk suspensinya, untuk kursinya juga. Nah, ini untuk snacknya ya teman-teman, kita dapat roti, ada juga beng-beng, air mineral sama kacang. Ini tiketnya Narendra, mantap ya teman-teman. Kita bujuk lagi teman-teman. Ya, setelah dari kilometer 519B tadi kita servis makan. Seperti ini kondisinya, semua dimatikan lampunya, mengisyaratkan kita untuk langsung tidur. Dan tiba-tiba saya terbangun, saya merasa unit ini kok jalannya mundur. Dan ternyata benar, kita sedang mundur ya teman-teman. Ini tidak tahu kenapa kok kita mundur, kelihatannya sih jalurnya salah. Ini kemungkinan di simpang yang ke kanan itu arah ke Demak, ke Jakarta itu arah kiri, seperti itu, karena kondisinya sangat gelap. Cuma prediksi saya di titik itu. Dan saya kembali melanjutkan tidur ya semalam teman-teman. Dan ternyata sekarang sudah pagi dan kita sudah sampai di, kelihatannya sih ini di Bekasi. Dan saat ini jam 4:57, hampir jam 5 pagi. Saking pulasnya saya dengan kursi rimba kencana yang sangat nyaman ini, ditambah lagi dengan AC yang sangat dingin ya teman-teman. Ini tentu membuat tidur kita sangat pulas sekali. Dan kita masuk di pemberhentian di Bekasi ini ternyata. Tadi memang arah ke Bekasi, sekarang jam 5:05. Ini kita sudah di agen Bekasi Bola Kapal, seperti itu ya teman-teman. Dan bus ini akan melanjutkan perjalanan kembali sampai di pemberhentian kita nanti di Kalideres. Ya teman-teman, kita sudah sampai di terminal terpadu Pulau Gebang ya. Ini sudah banyak bus-bus yang berjar-jar menunggu keberangkatan mereka masing-masing sesuai jamnya. Dan saat ini jam 5.24, jam 5:30 pagi kita sudah sampai Pulau Gebang. Semoga ke depan tidak macet ya teman-teman, karena kalau masuk Jakarta terlalu siang bisa jadi kita parkir di jalan alias kena macet. Dan cukup sepi hari ini, pagi ini Pulau Gebang. Apakah kita yang terlalu siang ataukah memang sepi? Kita lanjutkan saja perjalanan kita masuk ke Tol Halim ya teman-teman, sampai kita nanti di Kalideres. Ya, hampir di jam 6 pagi ini kondisi lalu lintasnya cukup lancar ya teman-teman. Ini di Tol Halim
Sebentar lagi kita akan sampai di Terminal Kalideres dan mengakhiri perjalanan kita trip dari Madiun ke Jakarta sampai di Terminal Kalideres bersama PO Narendra yang merupakan putra daerah Ponorogo. Ya, estimasi perjalanan dari Madiun sampai di sini sekitar 9 jam. Bagaimana menurut teman-teman? Worth it atau tidak? Ya, saat ini kita sudah sampai di Terminal Kalideres ya teman-teman. Dan sekarang jam 06.33. Wah, mantap sekali ya Narendra. Berangkat dari Madiun jam 9 malam dan jam setengah 7 sudah sampai di Terminal Kalideres. Wah, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman yang ingin berangkat malam tapi sampai di Jakarta di pagi hari. Terima kasih ya sudah menonton video ini hingga selesai dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya sudah menonton video ini hingga selesai. Kami Mas Purida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari Terminal Kalideres, Jakarta.